Halo. Halo. Apa kabar sahabat Kidi dimanapun kalian berada? Pada hari ini bersama-sama dengan keluarga Pendeta Rivo, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan renungan Kidi. Oke, sekarang saya Pendeta Rivo bersama siapa ini namanya? Moses. Siapa ini namanya? Priscilla. Moses dan Priscilla, kita akan bersama-sama belajar, merenungkan, membaca renungan Kidi. Sebelumnya kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Priscilla. Tuhan Yesus, sekarang kita mau baca renungan Kidi. Berkati Tuhan supaya kami fokus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke. Adik-adik sekalian, kita mau dengarkan ya pembacaan renungan oleh adik Priscilla. Kiki dan Didi melihat Herman menjulurkan kakinya, sehingga Edo yang lewat terjatuh. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama. Kata Kiki kepada Didi. Didi menghela napas. Ya, begitulah Ki. Kita tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya, jawab Didi kepada Kiki. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Moses akan membacakannya buat kita semua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya berkata kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, Moses, Priscilla,
Hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus, seorang penabur. Katakan, penabur itu dia menaburkan apa? Benih. Iya, pintar sekali. Menaburkan benih. Dan dia menaburkan benih, tetapi pada waktu dia menaburkan benih, saat itu benih tidak semuanya jatuh ke tanah yang baik. Ada benih yang jatuh di tanah yang jelek, tapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik, yang bagus. Nah, kalau jatuh di tempat yang jelek, tanah yang jelek, maka benihnya akan mati. Tapi kalau jatuh di tanah yang baik, maka dia akan tumbuh dan akhirnya berbuah. Pintar sekali. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita semua menjadi seperti tanah yang baik. Tanah itu adalah hati kita. Waktu kita mendengarkan cerita firman Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus menjadikan hati kita ini hati yang mau menerima, yang mau percaya kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Priscilla, kamu kalau mau mendengarkan cerita firman Tuhan, saat kamu mendengarkan cerita firman Tuhan, kamu bagaimana sikapnya? Apakah kamu marah-marah, kesel, atau dengan penuh sukacita mendengarkan cerita firman Tuhan? Penuh sukacita. Iya, waktu kita mendengarkan firman Tuhan harus penuh dengan sukacita, sehingga firman Tuhan itu masuk dalam hati dan bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Adik-adik, pertanyaannya, tanah yang kalian miliki nih, tanah yang baik atau tanah yang tidak baik? Tanah yang subur atau tanah yang tidak subur? Subur. Iya, kalau Moses? Yang baik. Tanah yang baik. Adik-adik, kalian seperti apa? Hati kalian adalah tanah yang akan menerima firman Tuhan. Tapi hati kita seperti apa? Kami berdoa supaya adik-adik semua hatinya penuh dengan sukacita pada waktu menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama berdoa, minta Moses pimpin kita di dalam doa. Semua mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini sudah bisa mendengar renungan. Tuhan berkati supaya kami bisa melakukan apa yang tadi diceritakan. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.